Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyih wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'da. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari wa ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa kajian fasih IHBS TV, terutama kepada anak-anak kaum muslimin yang soleh dan soleha dimanapun antum berada. Azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang tidak main-main banyaknya yang sampai saat ini Allah limpahkan dan berikan pada kita semua. Semua itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah menuntut kita untuk selalu bersyukur dengan mempergunakannya untuk bisa meraih ridho Allah, yaitu beribadah padanya. Salawat, salam, serta keberkahan semoga selalu dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada setiap pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di antara pengikutnya yang setia di atas ajaran yang mulia ini sampai akhir ajal menjemput kita. Kaum muslimin dan muslimat, azanillah wa iyyakum, anak-anak soleh dan solehah, kajian fasih IHBS TV yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita untuk mempelajari ilmu agama Allah yang mulia ini, karena ilmu yang akan kita pelajari adalah ilmu yang agung, ya. Terkhusus kita akan mempelajari fikih yang mulia, suatu ibadah yang setiap hari kita dengar jamaah sekalian, ya, suatu ibadah yang kita tidak pernah, ya, terlepas dari mendengarnya. Di dalam setiap waktu minimal itu kita mendengarnya 5 kali sehari jamaah sekalian dan semalam. Ibadah ini adalah ibadah azan dan iqamah, ya, ibadah azan dan iqamah. Jadi jamaah sekalian, karena ini adalah ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita juga memerlukan ilmu yang berkenaan dengan azan. Karena laki-laki dan perempuan, kaum muslimin dan muslimat, semuanya memerlukan ilmu tentang masalah azan. Ya, walaupun nanti perempuan termasuk orang yang tidak wajib mendatangi azan ke masjid, namun ada beberapa fikih yang berkenaan dengan perempuan juga, karena ini adalah umum, ya, karena ini adalah berkenaan dengan yang umum. Baik jamaah sekalian, kita akan mulai kajian yang poin yang pertama yang berkenaan dengan fikih azan dan iqamah. Ya, khususnya adalah fikih azan dulu, karena iqamah nanti kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Yang pertama jamaah sekalian, kita akan mengetahui dulu tentang definisi dari azan. Apa makna azan? Secara bahasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, azan secara bahasa maknanya adalah al-i'lam. Al-azanu lughatan al-i'lam. Jadi azan secara bahasa maknanya adalah pemberitahuan. Dan itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adzin finnasi bil hajj. Wa'adzin finnasi bil hajj. Kumandangkanlah azan. Kumandangkanlah azan di kalangan manusia untuk bisa berhaji. Nah, maksudnya adalah a'limhum. Maksudnya kumandangkanlah pengumuman, ya. Ya, beritahukanlah di kalangan umat manusia tentang masalah ibadah haji. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwasannya azan itu maknanya secara bahasa adalah pemberitahuan. Kemudian secara syariat maknanya apa jemaah sekalian? Jadi azan itu maknanya adalah ta'abbudu lillahi ta'ala lil i'lami bidukhuli waqtis salati bidzikrin makhsusin. Yaitu beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah Ta'ala untuk memberitahu datangnya waktu sholat. Jadi beribadah pada Allah untuk memberitahu datangnya waktu sholat dengan zikir yang khusus. Jadi azan ini adalah ibadah. Tujuannya adalah untuk memberitahu datangnya waktu sholat kepada orang-orang. Ya, karena umumnya orang di waktu sedang azan itu kan mereka lagi sibuk keduniaan mereka. Nah, dengan adanya azan itu diberitahu tentang waktu sholat sudah hadir. Dengan menggunakan zikir yang khusus, berarti tidak sembarangan zikir.
memanggil orang untuk sholat, mengajak orang untuk sholat itu dengan kata-kata khusus ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau masalah iqamah, walaupun kita nanti akan jelaskan tentang masalah iqamah, namun ya tidak mengapa kita jelaskan tentang definisi dari iqamah itu apa. Jadi iqamah jemaah sekalian, itu maknanya adalah secara istilah syar'i at-ta'abbudu lillahi bil qiyami lis-salati wasyuru'i fiha bi dzikrin makhsus. Kalau iqamah maknanya adalah beribadah kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah untuk memberitahu akan dimulainya salat. Jadi untuk memberitahu akan ditegakkannya salat dengan zikir yang khusus, itu makna iqamah. Ya, asal kata dari iqamah maknanya berdiri atau dimulai. Itulah jamaah sekalian definisi ya. Poin pertama kita akan yang sudah kita bahas tentang masalah adzan. Poin yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang masalah keutamaan adzan. Keutamaan dari adzan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat adzan itu setiap hari kita dengar, setiap hari dan juga malam kita dengar, ternyata mengandung sangat banyak sekali keutamaannya. Sangat banyak sekali keistimewaannya. Di antaranya adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitanu wa lahu dhuratun hatta la yasma'at ta'dzin." Jadi ketika kumandang salat ya, azan untuk salat telah dikumandangkan. Jadi ketika azan untuk salat dikumandangkan, maka setan itu berpaling dan lari sambil terkentut-kentut ya Mas sekalian. Jadi karena saking takutnya dengan kalimat azan, itu setan itu lari ya, lari berpaling dengan terkentut-kentut sampai setan tidak mendengar azan. Jadi dia mencari tempat di mana dia tidak mendengar azan lagi. Ya. Jadi memang kalimat azan ini kalimat yang agung jamaah sekalian ya. Fa idza qudiyan nida'u aqbala. Nah, apabila azan sudah selesai dikumandangkan, maka setan kembali lagi ke masjid. Hatta idza thuwiba bis-salati adbara. Kemudian atau sehingga ketika kumandang iqamah telah diperdengarkan ya, maka saat itu setan berpaling lagi. Jadi lari lagi, takut lagi jamaah sekalian. Ya, dia lari sampai tidak mendengar iqamah lagi. Hatta idza qudiyat tathwibu aqbala hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi. Sehingga ketika iqamah telah selesai dikumandangkan, maka setan kembali lagi ke masjid sampai dia mengingatkan, membayang-bayangkan antara seseorang dan dirinya sendiri, antara seseorang dan dirinya, ya, dibuat agar seseorang itu ngobrol dengan dirinya sendiri. Yaqulu, setan berkata, uzkur kaza, uzkur kaza. Setan akan mengatakan kepada orang yang sedang sholat, ya, ingatlah kamu ini, ingatlah kamu itu. Lima lam yakun yadhkuru hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Jadi diingatkan, ingat kamu tadi kamu belum mengangkat jemuran, ingat tadi kamu sedang goreng, kamu sedang masak ini. Jadi ingat kamu tadi dimarahi bos ini dan itu. Ingat tadi kamu dan lain-lain jamaah sekalian. Ya, semuanya diingatkan tentang kesibukan dia yang seharusnya orang sholat itu istirahat dari pikiran-pikiran duniawi. Tapi jamaah sekalian, setan itu tidak ridho. Seseorang tidak rela jamaah sekalian, seseorang sholat itu mendapatkan pahala sempurna. Ketika setan sudah tidak berhasil, putus asa ya, mencegah kita dari sholat, membuat kita nggak sholat, dia putus asa jamaah sekalian. Maka setan tidak putus asa untuk menggoda kita dari pintu yang lain. Yaitu dari pintu kita akan dikurangi pahalanya. Kita akan dihilangkan kesempurnaan sholat kita dengan cara dibayang-bayangkan terus ya mas sekalian kita dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Padahal tadi itu belum nggak ingat ya mas sekalian, sebelum sholat tidak ingat, namun ketika sholat malah ingat. Sampai akhirnya seseorang tidak tahu berapa banyak dia sudah melakukan sholat, berapa rakaat dia jadi lupa ya mas sekalian. Ya, hadis ini yang pertama menunjukkan bahwasanya kalimat iqamah itu adalah kalimat adzan. Ya, kumandang adzan ini adalah kumandang yang benar-benar membuat setan itu takut ya mas sekalian. Kemudian keutamaan yang kedua, ternyata adzan memiliki keutamaan orang yang adzan itu nanti akan mendapatkan saksi yang baik, persaksian yang baik dari makhluk-makhluk yang mendengarkannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi yang mulia
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Ibnu Abi Sa'sa'ah. Ya, namanya memang seperti itu, Sa'sa'ah. Jadi Abu Sa'id berkata, sesungguhnya saya melihat kamu senang menggembala kambing dan juga pergi menjauh, ya, pergi menjauh kemana-mana untuk bisa mengembala kambing, ya. Lalu ketika kamu sedang mengembala kambing atau sedang berada di daerah padang pasir untuk mengembala kambing, gitu ya. Lalu kamu mengumandangkan azan untuk sholat, maka keraskanlah suaramu saat azan tersebut. Jadi Abu Sa'id menyuruh laki-laki tersebut untuk mengeraskan suaranya saat sholat. Jadi walaupun yang hadir sholat saat itu tidak ada kecuali hanya dia saja, tapi tetap dikeraskan suaranya. Ya, beliau menyatakan alasan kenapa kok bisa seperti itu, dikeraskan suara adzannya. Fa innahu la yasma'u madda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya tidak ada yang mendengar kerasnya suara muadzin. Tidak ada yang mendengar kerasnya atau apa ya? Ya, apanya kerasnya suara muadzin. Baik dari golongan jin, manusia dan apapun, melainkan ia akan memberikan persaksian baik bagi muadzin di hari kiamat. Jadi artinya jamaah sekalian, ketika seseorang mengumandangkan azan dengan keras suaranya, maka saat itu dia akan didengar oleh makhluk yang lebih jauh daripada dia sekedar bersuara, daripada dia sekedar ya mengeluarkan suara begitu saja. Dibandingkan kalau orang yang sudah benar-benar keras. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Sebab ujung dari akhir suaranya itu, ujung dari suara yang didengar oleh makhluk apapun itu, jin, manusia atau apapun, benda-benda itu, ternyata semuanya nanti akan memberi persaksian bagi muadzin ya di hari kiamat. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan. Jadi berbahagialah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengumandangkan azan berkali-kali, ya, berkali-kali. Karena Allah Tabaraka wa taala akan memberikan kesempatan bagi makhluk-makhluk hidup dan mati untuk memberikan persaksian bagi dia. Jadi ketika makhluk-makhluk yang tadi disebutkan itu memberikan persaksian baik, tentu saja di saat pengadilan akhirat yang begitu mengerikan, maka ini adalah suatu kebahagiaan bagi sang muadzin, ya. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang ketiga adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan muadzin, keutamaan dari azan yang Nabi tidak beritahu, yang syariat kita itu tidak menunjukkan apa itu keutamaannya, dikarenakan saking utamanya, saking besarnya. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Jadi seandainya manusia itu pada tahu, seandainya orang-orang itu tahu keutamaan yang sangat besar yang ada pada azan dan shaf pertama, ya, berdiri di shaf pertama saat sholat berjamaah, kemudian mereka tidak menjumpai keduanya melainkan dengan cara mengundi, pasti mereka akan mengundi. Karena berebut ya mas sekalian, untuk azan berebut, untuk di shaf pertama, sedangkan orangnya lebih banyak daripada jumlah shaf pertama. Sehingga mereka berebut karena tahu keutamaannya. Dan mereka hanya bisa mendapatkan dengan cara mengundi, pasti mereka mengundi. Namun zaman sekarang karena orang nggak tahu jemaah sekalian, nggak usah diundi, udah pada banyak yang mundur di belakang. Kamu aja di belakang, kamu aja di depan gitu ya. Saya masih nggak bagus bacaannya, saya masih belum pede, saya malu dekat Pak Ustadz, saya malu dekat Kiai gitu ya. Seperti itu jamaah sekalian. Ya. Sehingga dia tidak mendapatkan keutamaannya. Tapi seandainya dia tahu, maka dia akan berebut dan juga akan mengundi. Dan hadis ini menunjukkan, singkat ya jamaah sekalian, bahwasannya keutamaan azan itu walaupun Nabi tidak memberitahu bagaimana besarnya gitu ya, tapi seandainya tahu jamaah sekalian, maka orang akan berebut. Ya, berarti menunjukkan azan ini memiliki keistimewaan dan keutamaan yang sangat besar. Ya, berbahagialah orang yang bisa azan. Kemudian jamaah sekalian, keutamaan yang lain lagi di hari kiamat ya dari orang yang azan.
yang sudah biasa azan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Para muadzin, orang-orang yang suka mengumandangkan azan, adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Jadi adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Maka siapa saja yang ingin panjang lehernya di hari kiamat, maka hendaklah dia sering azan, ya, demikian. Jadi adalah balasan ya mas sekalian. Balasan sesuai dengan jenis amal yang sama, bahwasanya al jaza'u min jinsil amal. Ya, pembalasan itu sesuai dengan jenis amalan yang sama. Ketika dia di dunia itu azan itu dia begini, memanjangkan lehernya, Pak. Allahu Akbar misalnya gitu ya. Baik dengan pengeras suara atau dengan suara asli gitu. Saat itu dia memanjangkan lehernya. Karena nggak mungkin orang azannya keras tapi begini, Allahu Akbar. Tidak demikian. Tapi dia akan memanjangkan lehernya. Seperti itu juga nanti di hari kiamat, karena dia sering melakukan azan, maka Allah akan memanjangkan lehernya sampai dia menjadi manusia yang paling panjang lehernya. Kemudian pertanyaan, apa sih makna leher itu panjang? Apakah hakiki? Ya benar-benar panjang begitu? Nah tentang hal ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasannya, ya memang lehernya nanti dipanjangkan oleh Allah. Di saat manusia itu berenang-renang, ya tenggelam dengan keringatnya sendiri, namun dia panjang lehernya. Sehingga dia akan selamat dari kondisi kegalauan, kesusahan ya di hari itu, di hari kiamat maksudnya. Ada lagi yang mengatakan maksud panjangnya leher itu adalah manusia yang paling banyak pengikutnya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya manusia yang menjadi pemimpin ya, di antara manusia yang menjadi pemimpin di hari kiamat adalah muadzin. Ya, ada lagi yang mengatakan manusia yang paling banyak pahalanya itu adalah muadzin. Ada yang mengatakan demikian ya dalam menafsirkan hadis ini. Ada lagi yang menafsirkan jamaah sekalian, manusia yang paling cepat masuk surganya itu adalah muadzin. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu adalah penafsiran para ulama yang mereka berijtihad. Ya, mereka berijtihad untuk bisa menyimpulkan sebenarnya apa sih maksud sabda Nabi itu. Ala kulli hal jamaah sekalian, intinya yang disampaikan oleh ulama itu tentang keutamaan ini dan itu ternyata kemungkinan bisa didapat oleh muadzin. Itu makna dari panjangnya leher. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi ada yang memberi makna secara hakiki, ada yang memberi makna secara majazi jamaah sekalian ya. Tidak sesungguhnya tapi maksudnya adalah seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Maka sekali lagi berbahagialah orang yang bisa azan. Alasan yang lain lagi jamaah sekalian, keutamaan azan yang lain. Ternyata Allah Tabaraka wa taala kagum. Allah memiliki sifat ta'ajub ya kepada orang yang azan. Lihat jemaah sekalian. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'jibu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syadhiyatin bijabalin yu'adzinu bis salati wa yusalli." Jadi Rabb kalian, maksudnya Allah, Rabb kalian merasa kagum terhadap penggembala kambing yang berada di pucuk gunung, yang berada di pucuk dan puncak gunung. Dia mengumandangkan azan dan sholat, walaupun yang azan dia sendiri, yang iqamah dia sendiri, yang sholat dia sendiri, nggak ada yang lain ya mas kalian. Fayaqulullahu azza wa jalla. Nah orang yang seperti itu ya mas kalian, untuk bisa mengumandangkan kalimat Allah itu ternyata membuat Allah kagum. Ya tentu saja makna kagum di sini, mana kagum yang hakiki tapi tidak seperti kagumnya makhluk. Jadi Allah memiliki sifat ta'ajub tapi tidak seperti ta'ajubnya makhluk. Ya, subhanallahi amma yaquluna 'uluwan kabira. Jadi Allah itu memiliki sifat ta'ajub tapi tidak seperti ta'ajubnya makhluk. Selesai, Pak. Akidah salaf itu mudah, ya. Lalu Allah berfirman, "Unzuru ila 'abdi hadza yu'adzinu wa yuqimus salata yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa dakhaltuhul jannah." Ya para malaikat, lihat itu pada hambaku ini. Dia mengumandangkan azan dan iqamah untuk salat karena takut kepadaku. Sekarang saya benar-benar telah mengampuni dosa-dosa hambaku dan akan memasukkan dia ke dalam surga. Masya Allah jamaah sekalian. Ya walaupun tidak ada yang datang tapi seperti itu jamaah sekalian. Hendaknya kita tetap mengumandangkan azan. Ya, seperti itu. Jadi intinya berarti menunjukkan azan itu tidak harus di masjid. Tapi dimanapun kita berada, jamaah sekalian kita sholat, kita boleh mengumandangkan azan.
Ya, seperti itu. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwasannya muadzin itu dikagumi oleh Allah, diampuni dosa-dosanya dan juga dimasukkan ke dalam surga insyaallah. Kemudian dalam hadis yang lain jemaah sekalian, ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga memuji muadzin. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya, bahwasannya al-imamu dhaminun. Imam itu adalah dhamin, penanggung jawab. Atau makna dhamin itu menjaga, seperti nanti akan kita sebutkan. Wal muadzinu mu'tamanun, sedangkan muadzin adalah orang yang diamanahi. Orang yang diamanahi atau orang yang diberikan kepercayaan. Fa arsadallahu al-a'immata wa ghafara lil muadzinin. Maka semoga Allah menunjukkan, memberikan bimbingan kepada para imam-imam salat dan mengampuni dosa-dosanya muadzin. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan hadis ini. Yang pertama adalah imam itu adalah dhamin. Dhamin itu maknanya jamaah sekalian penanggung jawab. Ya, menanggung jawab atau maknanya adalah menjaga. Ya, atau maknanya adalah menjaga. Maksudnya apa jamaah sekalian? Nah, makna sabda Nabi al-imamu dhaminun, ini para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang memberi makna maksudnya adalah imam itu menjaga salatnya makmum. Jadi imam itu menjaga salatnya makmum. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mengatakan bahwasannya salatnya para makmum yang berada di dalam keimamannya dia dan sahnya itu semua bergantung pada sah salatnya imam. Artinya kalau salatnya imam sah maka makmumnya sah dan seterusnya. Jadi sama seperti menanggung sahnya salatnya imam. Ada lagi jamaah sekalian, ya, yang mengatakan bahwasannya imam itu menanggung, maksudnya menanggung bacaannya makmum di dalam sebagian keadaan. Ya, imam itu menanggung bacaannya makmum di dalam sebagian kondisi. Artinya makmum saat itu nggak perlu baca, sebab bacaan makmum sudah ditanggung oleh imam. Imam sudah membaca, ya sudah cukup bagi dia, tidak perlu membaca. Ini dalam sebagian kondisi, Pak, ya. Contohnya kondisi imam mengeraskan bacaannya. Sang makmum itu menurut mayoritas ulama itu tidak usah membaca. Bahkan justru diperintahkan makmum itu untuk mendengarkan. Walaupun Al-Fatihah itu adalah rukun, namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saat itu makmum tidak perlu membaca karena bacaannya imam adalah bacaannya makmum juga. Ya. Begitu juga dalam kondisi imam menanggung bacaannya makmum, yaitu saat imam ya sedang ruku', kemudian makmumnya tidak sempat membaca Al-Fatihah, makmumnya cepat makmumnya juga ikut ruku' bersama dengan imam. Jadi contohnya imamnya sedang ruku', kemudian makmumnya menjumpai imam dalam keadaan ruku' dan dia tidak sempat baca Al-Fatihah, maka hukumnya sama seperti dia membaca Al-Fatihah. Dia tidak ketinggalan rakaat sebab bacaan Al-Fatihahnya makmum sudah ditanggung oleh imam. Jadi ala kulli hal jemaah sekalian, imam itu tugasnya berat, menanggung jawab dan juga menjaga atau juga ya pokoknya bertanggung jawab atau ya bertanggung jawab ya akan salatnya imam. Kemudian muadzin itu orang yang diberi amanah. Apa maknanya muadzin diberi amanah? Diberi amanah untuk menjaga waktu sholatnya manusia. Jadi jangan sampai manusia itu salah dalam sholat, maka saat itu tugasnya muadzin untuk menjaga waktunya sholat. Maka diantara fikih yang harus dimiliki oleh muadzin harus mengerti tentang waktu-waktu sholat. Kalau di zaman dahulu adalah mudah. Kalau di zaman dahulu adalah dengan melihat kondisi alam. Ya, kapankah datangnya waktu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan isya, itu muadzin harus tahu dengan cara melihat kondisi alam. Jadi jangan sampai dia azan sebelum datangnya waktunya, dan juga jangan sampai dia azan setelah waktunya berlalu begitu lama. Berarti saat itu dia telah menyanyiakan waktu yang awal dari sholat, atau telah menunda-nunda orang yang berpuasa jemaah sekalian, ya, seperti itu. Dan juga tentu saja tidak hanya tidak hanya muadzin itu diberi amanah untuk waktunya sholat, tapi juga diberi amanah akan
auratnya manusia. Karena di zaman dahulu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, muadzin itu apabila dia azan itu dia naik ke atas dari bangunan yang tinggi yang ada di masjid. Nah, ketika dia naik atas itu terkadang dia melihat aurat dari sebagian manusia. Nah, kalau dia adalah orang yang amanah, maka dia tidak akan melihat, memperhatikan begitu ya. Wah, kesempatan sambil dia azan tapi matanya lirak-lirik gitu ya. Ini tidak benar. Ya, saat itu dia juga diberikan kepercayaan untuk menjaga auratnya manusia. Nah, saat ini jamaah sekalian, karena imam itu menanggung, maka Allah Subhanahu wa taala Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan para imam salat agar diberikan petunjuk dan arahan serta bimbingan dari Allah. Dan juga Allah mendoakan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendoakan kepada para muadzin untuk diberikan ampunan. Ya, untuk diberikan ampunan. Kemudian jamaah sekalian, keutamaan yang lain dari azan. Banyak sekali ini. Yang ketujuh. Jadi al-azanu afdalu minal imamah. Kalau kita ingin tahu jamaah sekalian begitu hebatnya keutamaan azan, mungkin ada yang bertanya siapa yang lebih utama antara muadzin dan imam salat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama memang berbeda pendapat tentang hal ini. Namun pendapat yang kita pilih dalam kajian kita kali ini adalah ternyata azan itu lebih utama dari profesi sebagai imam salat. Jadi menjadi imam itu masih kalah keutamaannya dibandingkan azan. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang lalu. Karena belum ada hadis yang menunjukkan tentang keutamaan atau keutamaan azan itu jauh lebih banyak dibandingkan keutamaan jadi imam. Ya. Keutamaan azan itu jauh lebih banyak dibandingkan keutamaan jadi imam. Itu yang pertama jamaah sekalian ya. Ya. Jadi dan kedudukan amanah, kan muadzin diberikan amanah. Itu lebih tinggi dibandingkan kedudukan dia sebagai penanggung jawab atau yang menanggung. Kalau tadi kan imam menanggung kan, menanggung bacaannya dan sebagainya. Nah, kedudukan amanah itu lebih tinggi dibandingkan penanggung jawab. Dan doa ampunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tinggi dibandingkan doa agar mendapatkan bimbingan. Kemudian jemaah sekalian, mungkin ada yang berkata, loh kok bisa muadzin lebih utama? Ya, kok bisa muadzin itu lebih utama dibandingkan imam sholat? Buktinya Nabi nggak pernah adzan. Buktinya para khulafaur rasyidun tidak pernah adzan. Jawabannya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena profesi menjadi imam. Imam di sini maksudnya pemimpin ya, negara yang diemban oleh Nabi, para khulafaur rasyidin yang 4 orang dan lain-lain, itu semua adalah wajib bagi mereka. Dan itu adalah tugas imam yang paling tinggi. Jadi kepemimpinan yang paling tinggi di suatu negara. Maka seorang imam atau seorang presiden atau khalifah atau pemimpin negara itu nggak bisa menggabungkan antara menjadi pemimpin dan muadzin. Lagi sibuk ngurusin tamu negara, tiba-tiba dia azan. Ini nggak bisa jemaah sekalian. Ya, nggak bisa jemaah sekalian. Dikarenakan waktunya sempit dan mereka disibukkan dengan perkara yang jauh lebih penting dibandingkan azan, yaitu mengurus urusan umat manusia dan umat Islam. Ya, sehingga keimaman memang keimaman dalam salat bagi Nabi dan para khulafaur rasyidun itu lebih utama ya daripada azan bagi mereka. Namun bagi kita yang orang biasa, maka azan lebih utama jemaah sekalian. Kita presiden juga bukan, menteri juga bukan, wakil presiden juga bukan, ya, gubernur juga bukan, maka saat itu tentu saja kita sebagai rakyat biasa lebih utama azan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbahagialah orang yang diberikan kesempatan untuk azan. Oleh karena itu Umar pernah berkata jamaah sekalian, dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Muhadzab dan juga kitab Al-Mughni ya, karya Imam Ibnu Qudamah. Beliau berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, laulal khilafatul azantu. Seandainya tidak ada khilafah, tidak ada kekhalifahan, maka pasti saya akan azan. Karena utamanya azan tersebut ya mas sekalian. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya kita akan jelaskan tentang asal usul disyariatkannya azan. Ya, asal usul disyariatkannya azan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, azan disyariatkan saat Nabi sudah hijrah ke Madinah di tahun pertama Hijriah. Ya, di tahun pertama Hijriah. Berarti pas lagi diwajibkan saat di Mekah,
itu belum ada azan jamaah sekalian. Kemudian pas baru datang ke Madinah, pas baru pertama kali datang, itu juga belum ada azan. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Ya, umat Islam itu untuk bisa untuk bisa mengetahui waktu sholat itu lewat kondisi alam saja, tidak ada azan. Nah, suatu ketika jamaah sekalian, ya biasa umat Islam berkumpul, mereka membahas tentang ibadah mereka itu, ibadah gimana caranya yang bisa mengumpulkan orang melaksanakan sholat bersama-sama. Kemudian dan saat itu ya perkumpulan mereka ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah sekalian, sebagian dari manusia ada yang mengusulkan, udah kita gini aja, kita pukul kayu, ya kayu kentongan untuk bisa mengumpulkan orang agar sholat di masjid, ya seperti halnya dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Kentongan atau lonceng gitu ya. Kemudian usulan itu ditolak karena menyerupai orang Nasrani. Kemudian zaman sekarang ada lagi mengusulkan ittakhidhu naqusan ittakhidhu buqon mislu atau misla qarnil yahud. Udah kita ini aja, pakai trompet aja. Kayak trompet seperti yang ditiup oleh orang-orang Yahudi. Kayak orang-orang Yahudi trompetnya, ketika terdengar trompet, maka saat itu orang-orang akan berkumpul di masjid melaksanakan sholat. Ada lagi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengusulkan, "Oh, jangan. Kita ini aja bakar api aja." Agar orang-orang lihat ketika ada asap yang membubung tinggi, mereka akan tahu bahwasanya itu adalah waktunya sholat. Waktunya sholat seperti halnya yang dilakukan oleh kaum Majusi, ya. Kalau sekarang Zoroaster gitu ya. Kemudian jamaah sekalian, 3 usulan itu ya belum disepakati dan belum ada mufakat. Ya, akhirnya pulanglah mereka ke rumah masing-masing. Kemudian ada seorang sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Dia tidur jamaah sekalian. Dia tidur pulang gitu ya. Nah, ternyata di dalam tidurnya itu dia dimimpikan ya ketemu dengan seorang laki-laki. Jadi kata Abdullah siapa? Bin Zaid bin Abdi Rabbi. Lalu saya bermimpi setelah ada ikut rapat gitu pulang tanpa ada mufakat, udah dia tidur. Lalu saya di alam mimpi itu melihat ada seorang laki-laki yang mengelilingi saya. Laki-laki itu memakai 2 pakaian, 2 helai pakaian atas dan bawah yang berwarna hijau. Laki-laki itu membawa kentongan. Lalu saya, kata Abdullah bin Zaid, dalam mimpi itu berkata pada dia, bertanya, apakah kamu akan menjual kentongan itu? Apakah kamu akan menjual kentongan itu? Kemudian laki-laki yang bawa kentongan itu, di alam mimpinya Abdullah bin Zaid itu berkata, untuk apa kamu bertanya itu? Apa yang akan kamu lakukan dengan kentongan ini? Kemudian Abdullah bin Zaid berkata, ya untuk bisa mengumumkan sholat, ya mengumumkan sholat kepada umat manusia. Kemudian laki-laki itu berkata jemaah sekalian, laki-laki ini tentu saja adalah malaikat. Kemudian dia berkata, maukah kamu saya tunjukkan atas sesuatu yang lebih baik daripada kentongan yang bisa kamu gunakan untuk mengumumkan sholat? Kemudian Abdullah bin Zaid berkata, iya mau saya, apa itu? Akhirnya malaikat yang menjelma menjadi laki-laki tersebut dalam mimpinya Abdullah bin Zaid itu mengumandangkan azan seperti yang kita kenal sekarang ini. Setelah selesai jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah Abdullah bin Zaid itu sudah hafal terhadap kalimat azan yang diajarkan tersebut. Kemudian setelah bangun tidur dia datang kepada Nabi, wahai Nabi, tadi saya bermimpi begini dan begitu, bahwasannya ada seorang laki-laki mengajarkan saya kalimat untuk memanggil sholat. Coba kayak gimana kalimatnya, kata Nabi. Ya, ternyata dikumandangkan ya kalimat azan itu. Kemudian Nabi bersabda, innaha laru'ya haqqin. Ini benar-benar impian yang benar, ya. Ini benar-benar impian yang hak, yang benar. Ya, sesungguhnya adalah benar-benar impian yang hak. Sudah, sekarang kamu pergi kepada Bilal, kata Nabi. Pergilah ke Bilal, ajarkan kalimat itu karena Bilal lebih panjang dan keras suaranya daripada kamu, wahai Abdullah. Udah, akhirnya Abdullah bin Zaid yang sebenarnya yang bermimpi kalimat itu, dia ngajarkan pada Bilal bin Rabah. Nah, setelah itu jamaah sekalian, udah akhirnya Bilal lah yang menjadi muadzin Nabi dan itu ditetapkan menjadi azan. Nah, ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan jamaah sekalian,
Saat itu ternyata Umar bin Khattab mendengar adzannya mendengar adzannya Bilal. Nah, mendengar adzannya Bilal. Kemudian Umar juga berkata, benar-benar ini seperti kalimat yang saya juga saya juga pernah lihat dan juga saya pernah dengar di dalam mimpi saya. Benar-benar saya juga bermimpi tentang kalimat ini di dalam mimpi saya. Kemudian Umar berkata kepada Nabi, ya bahwasannya wahai Nabi, saya benar-benar juga melihat seperti apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Kemudian Nabi berkata bahwasanya mimpi kalian berdua memang benar. Jadi seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya azan itu ditetapkan sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Ya. Dan itu ditetapkan dalam bentuk bahasa Arab. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan azan sudah kita baca, dan juga tentang asal usul azan juga sudah kita baca. Sekarang ini ada yang ketinggalan. Ketika banyak orang sudah tahu keutamaan azan ya mas sekalian ya. Sudah banyak tahu tentang keutamaan azan dan mereka ingin berlomba-lomba melakukan azan, sehingga terjadi yang namanya berebut, ya, berebut saya azan dan sebagainya. Maka para ulama jemaah sekalian, ya, memperhatikan kalau ada orang berebut, ya, ada lebih dari seorang berebut, karena nggak mungkin berebut itu sendirian ya. Jadi ada 2 orang atau lebih berebut untuk memandangkan azan. Maka para ulama berkata bahwasanya yang didahulukan, diutamakan, diprioritaskan adalah dia yang memenuhi syarat-syaratnya azan terlebih dahulu. Ya, seperti nanti syarat azan yang akan kita bahas, mohon maaf ya. Gitu ya. Kemudian ketika mereka semua sama di dalam syarat-syarat tersebut, mereka semua bisa menetapinya. Ya, syarat-syarat azannya mereka bisa menetapinya semua. Suaranya bagus juga gitu ya. Maka caranya adalah diundi. Diadakan undian untuk bisa menentukan siapa yang menang. Nah, undian seperti ini nggak apa-apa, dia adalah mengundi itu boleh ya mas sekalian. Yang penting mengundi yang tidak didahului dengan taruhan. Jadi bukan mengundi yang didahului dengan taruhan, maka yang demikian itu adalah diperbolehkan. Ya, sebab di zaman perang Qadisiyah, perang melawan Persia ya mas sekalian, manusia saat itu berebut untuk azan. Ya, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu adalah panglima perang itu mengundi di antara mereka. Seperti itu. Jadi ya boleh Pak ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah hikmahnya azan sih apa jamaah sekalian? Jadi hikmahnya azan kata para ulama seperti yang saya nukil dari kitab Al-Bahrur Ra'iq Syarhu Kanzid Daqaiq, ya, dalam kitab yang bermadhab Hanafi jamaah sekalian. Hikmah disyariatkannya azan adalah pertama untuk memberitahu datangnya waktu sholat. Itu yang pertama Pak ya. Ya, pertama. Jadi orang jadi tahu bahwasanya waktu sholat sudah datang. Kemudian hikmah yang kedua adalah mengumumkan. Ya, mengumumkan nama Allah dengan cara takbir. Menampakkan syariatnya, syariat sholatnya. Meninggikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengajak manusia untuk menetapi keberuntungan dan kesuksesan di dalam hidupnya itu dengan melaksanakan sholat. Dan juga hikmah yang lain yang ada pada azan jamaah sekalian, yang hendaknya kalau hikmah dan juga keutamaan ini benar-benar hebat, mulia, maka sangat tidak layak bagi kita untuk berpaling dari panggilan azan. Jadi saat azan berkumandang kita masih asik saja dengan pekerjaan dunia, naudzubillah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah hukum dari azan. Setelah kita mengetahui kehebatan dan keistimewaan dari azan, maka apa sih sebenarnya hukum dari azan itu? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa kajian fasih, terkhusus pada anak-anak yang soleh dan solihah dimanapun antum berada, semua ulama umat Islam sudah sepakat akan disyariatkannya azan dan mengamalkannya ya sejak zaman Nabi sampai hari ini tanpa ada perbedaan pendapat, bahkan sampai hari kiamat nggak ada perbedaan. Azan itu hendaknya diamalkan. Ya semuanya berkata demikian. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya apa. Ya memang hendaknya dilakukan.
disyariatkan. Namun hukumnya apa? Apakah wajib atau sunnah? Maka jawabannya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama ya ketika mereka berbeda pendapat, maka jawabannya pendapat yang kami pilih di sini adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya hukum dari azan adalah fardu kifayah. Jadi hukum azan adalah fardu kifayah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Namun apabila sebagian dari mereka sudah melakukannya, jadi sebagian dari mereka saja sudah melakukannya, maka kewajiban dan dosa umat Islam yang lain yang tidak melakukannya sudah gugur. Jadi kewajiban yang dilakukan oleh sebagian saja, yang sudah gugur kalau sudah dilakukan oleh sebagian. Tidak perlu semuanya. Berbeda kalau fardu ain yang harus dilakukan oleh setiap individu umat manusia. Ya, sehingga apa maknanya ya mas kalian? Jadi para ulama, ya banyak ulama juga berkata bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Maka karena hukumnya fardu kifayah, tidak boleh ada suatu desa atau suatu kota yang dihuni oleh umumnya umat Islam. Mereka meninggalkan azan dan iqamah di situ tidak boleh. Ada kota Jakarta misalnya, satu pun nggak ada yang mengumandangkan azan, baik di masjid atau musola atau di tempat yang lain, nggak boleh jamaah sekalian. Ya, harus ada minimal satu masjid yang mengumandangkan azan. Satu desa minimal satu masjid yang mengumandangkan azan. Adapun masjid yang lain hukumnya tidak wajib lagi. Namun kalau mau melakukannya maka dapat pahala kewajiban ini. Ya besar juga pahalanya ya, seperti itu. Nah kemudian jemaah sekalian, alasannya apa kalau azan itu dianggap wajib? Alasan yang pertama jemaah sekalian, azan merupakan ibadah di antara syiar Islam yang paling besar. Dan juga tanda dari agama Islam yang paling masyhur. Jadi paling masyhur, paling terkenal adalah azan itu jemaah sekalian. Bahkan ada orang non-muslim yang tidak mengetahui tentang dalamnya syariat Islam, melainkan cuma azan saja. Dengan azan dia jadi senang. Paling terkenal bahkan di kalangan umat non-muslim sekalipun. Jadi seperti itu. Dan ya, azan ini sudah dirutinkan. Jadi sudah dirutinkan sejak disyariatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, dirutinkan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi di waktu siang dan malam, di waktu safar dan hadar gitu ya, safar dan tidak safar. Ya, semuanya mengumandangkan azan. Ya, seperti itu ya Mas sekalian. Dan tidak pernah didengar bahwasanya terjadi ya nggak usah azan, nggak apa-apa deh pas lagi ini waktu malam dan sebagainya. Tidak demikian. Jadi belum dijumpai riwayat ada keringanan untuk meninggalkan azan. Jadi menunjukkan ya mas sekalian bahwasannya azan itu adalah hukumnya fardu kifayah. Dan Nabi telah menjadikan ya mas sekalian bahwasannya azan, menjadikan azan itu sebagai tanda dan juga sebagai bukti pula adanya agama Islam di daerah setempat. Sebab Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau tidak akan mau menyerang suatu tempat kalau sudah dikumandangkan azan. Jadi jamaah sekalian, ketika beliau ingin menyerang suatu kaum, maka beliau tidak menyerang dulu sampai datang waktu subuh. Setelah datang waktu fajar, beliau mendengar azan, maka beliau tidak jadi menyerang. Oh berarti ini adalah perkampungan kaum muslimin. Kalau jamaah sekalian tidak didengar azan, berarti adalah perkampungan atau daerahnya kaum kafir. Diserang jamaah sekalian. Diserang. Ya, seperti itu. Ya, jadi intinya menunjukkan bahwasanya azan itu adalah perkara yang baik. Bahkan hukumnya adalah wajib. Hendaknya kita sebagai umat Islam tidak meninggalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi saking pentingnya azan ini jamaah sekalian, seseorang dalam keadaan safar dan tidak safar hendaknya tetap melaksanakan azan. Seandainya dia salat safar juga disunnahkan untuk melaksanakan azan, mengumandangkan azan. Kemudian bahkan ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika salatnya sudah telat waktunya, seperti Nabi pernah telat salat waktu salat subuh. Jadi telat waktu salat subuhnya itu Nabi pernah telat, yaitu Nabi dan para sahabat pernah melakukan salat subuh ketika matahari sudah terbit meninggi.
Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat? Nabi menyuruh Bilal untuk azan dulu. Nabi wudhu. Kemudian Nabi melakukan sholat sunnah fajar dulu. Sholat sunnah qobliyah subuh. Habis itu menyuruh Bilal untuk kumandang iqamah, baru satu itu baru sholat subuh. Jadi dikumandangkan dulu azan. Walaupun sudah bukan waktunya sholat subuh, tapi ini adalah sholat yang memang yang dilakukan sudah di luar waktu dalam keadaan ada uzur. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan jelaskan tentang hal-hal yang lain berkenaan dengan masalah azan, yaitu khususnya syarat-syarat azan. Kita juga harus tahu jemaah sekalian. Azan yang dikumandangkan itu kalau ingin dinilai ibadah oleh Allah harus memenuhi syarat-syaratnya. Ya, adapun syarat-syaratnya jangan lupa jemaah sekalian. Kita akan bahas di pertemuan akan datang, makanya jangan sampai ketinggalan ya pembahasan tentang masalah azan ini. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali di antara jamaah kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang telah antum sampaikan, Ustaz. Saat ini kita akan bacakan untuk pertanyaan, Ustaz. Ada beberapa yang sudah masuk. Untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Saya hamba Allah dari Bekasi. Izin bertanya untuk 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, bagaimana hukum azan bagi orang yang junub? Apakah dia boleh masuk masjid untuk azan? Dan yang kedua, jika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, apakah muazin boleh berbuka dahulu atau azan dahulu saat sudah masuk waktu berbuka puasa? Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, pertanyaan bagus. Apa hukum orang yang junub untuk berazan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjunub itu ya berarti dia mengeluarkan sperma atau habis berhubungan intim namun belum mandi janabat gitu ya. Itu maksud adalah orang yang junub. Jadi orang yang junub itu tidak dilarang untuk berzikir kepada Allah. Silakan dia berzikir apapun itu. Nah, termasuk masalah zikir adalah azan. Ya, termasuk zikir adalah azan. Jadi diperbolehkan bagi dia, saya belum tahu adanya larangan, maka kembali kepada hukum asalnya zikir itu boleh. Ya, boleh ya orang yang sedang junub berazan. Cuma azannya jangan di masjid, di dalam masjid. Sebab orang yang berjunub, orang yang mengalami junub atau dia merupakan perempuan yang haid itu tidak boleh berdiam lama di masjid, sedangkan azan itu lama, dianggap lama itu. Ya. Maka saat itu kalau azannya dikumandangkannya di luar, ya maka saat itu diperbolehkan bagi dia untuk mengumandangkannya. Setelah itu disegera mandi janabat untuk bisa melaksanakan sholat. Ya, jangan sampai dia manggil orang untuk sholat, dia sendiri tidak sholat di masjid gitu ya. Nah, namun kalau sholat adzannya di dalam masjid maka tidak boleh. Ya caranya gimana? Tapi ya sudah, caranya dia mandi dulu, nggak apa-apa adzannya agak telat dikit, hanya telat semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, nggak masalah untuk dia mandi. Karena yang lain nggak mau adzan atau nggak sempat adzan, atau yang lain yang bisa adzan dia tapi dia dalam keadaan junub, ya sudah nggak apa-apa, dia mandi dulu. Adzannya agak telat, ya beda dengan yang lain, tidak mengapa, itu lebih baik. Bahkan itu jauh lebih utama. Ya seperti itu. Ya seandainya dia memang tidak bisa bersiap-siap sebelum kumandang adzan, ya tapi yang utama ketika itu dia mandi dulu. Ini dia kan persiapan waktu nih. 10 menit lagi akan ada adzan atau akan masuk waktu sholat. Ya sudah, dia segera mandi, harusnya seperti itu. Namun kita katakanlah dia telat gitu ya. Dia telat. Ya sudah, maka sangat jauh lebih baik apabila dia mandi janabat terlebih dahulu. Setelah itu baru dia datang ke masjid untuk mengumandangkan adzan, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan ya tidak diingkari oleh semua ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua apa tadi ya? Lupa saya bertanya. Yang kedua, Zat, apa tadi? jika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, apakah muazin boleh berbuka dahulu atau azan dahulu saat sudah masuk waktu berbuka puasa tersebut, Zat? Boleh. Baik. Jazakallah khair bertanya. Jadi diperbolehkan bagi muazin untuk dia buka dulu puasa.
Ya membatalkan puasa dulu dengan makanan yang disebut takjil gitu ya. Ini udah jadi istilah kita. Dengan makanan takjil boleh, habis itu dia baru dia azan. Ya, seperti itu. Atau dia pas lagi azan, di tengah-tengah azan dia minum dulu, nggak masalah. Jadi boleh-boleh saja karena memang azan itu tidak dilarang untuk minum gitu ya. Contohnya dia lagi di tengah azan, ya berhenti sejenak untuk minum. Nggak apa-apa, boleh ya mas sekalian. Ya, atau jadi sebenarnya ada pilihan bagi dia. Dia boleh membuka puasa dulu. Yang penting sudah masuk, sudah yakin terbenam matahari, di luar sudah azan. Ya, sudah yakin terbenam matahari. Ya, dia boleh makan dulu, buka puasa dulu, habis itu azan, atau azan dulu baru saat itu buka puasa, karena dia menunda buka puasa dengan adanya azan itu ada uzur, nggak masalah. Dia tetap mendapatkan keutamaan menyegerakan berbuka. Atau boleh juga dia azan memulai Allahu Akbar dan seterusnya, Allahu Akbar. Habis itu diselingi dengan minum, nggak apa-apa. Yang penting jangan diselingi dengan makan. Jadi kalau dia lagi ngunyah, lagi azan gimana ya mas kalian? Nah, antum sendiri sudah bisa tahu. Lagi ngunyah, terus dia azan. Ya nggak bisa ya mas kalian ya. Janganlah sekedar minum tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Sebab yang dilarang untuk makan dan minum, atau minum nih khususnya adalah sholat. Nah sedangkan azan itu bukan termasuk sholat. Nah jadi pas dia azan berdiri, pas lagi mau minum duduk dulu. Habis itu naik lagi, berdiri lagi untuk azan. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting dia diperbolehkan kalau memang sudah masuk waktunya sholat maghrib, yaitu dengan adanya matahari benar-benar sudah yakin terbenam. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Kemudian kepada pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz, untuk menjadi muazin lebih dianjurkan berwudu terlebih dahulu atau tidak jika sudah masuk waktunya? Barakallahu fiik. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wudu itu bukan syarat untuk azan. Tetapi wudu itu adalah syarat kesempurnaan tapi bukan syarat sah. Yang berarti ketika seseorang ingin mendapatkan keutamaan besar, dia wudu dulu. Sebagaimana wudu dengan niat untuk menghilangkan hadas. Kemudian setelah itu baru dia mengumandangkan azan. Tapi kita katakanlah dia ingin segera azan dikarenakan takut keduluan yang lain karena berebut. Ya boleh dia untuk tidak berwudu terlebih dahulu, dia azan, setelah itu dia berwudu, baru saat itu dia melaksanakan sholat dan iqamah. Jadi wudu itu bukan syarat sah azan, tapi adalah syarat kesempurnaan azan. Makanya nanti kita akan sebutkan di antara sunnahnya azan adalah berwudu terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustadz. Kemudian ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Apakah wajib jika kita azan itu sambil menutup telinga Ustadz? Jika itu wajib atau dianjurkan, adakah contoh dari Nabi atau sahabat Ustadz? Barakallahu fiik. Jadi azan untuk menutup telinga itu memang disunnahkan. Dan itu masuk nanti insya Allah kita akan bahas tentang sunnah-sunnahnya azan. Jadi masuk dalam sunnah-sunnahnya azan. Ya. Itu sunnahnya itu adalah menutup telinga, menutup lubang telinga begini. Tujuannya supaya suaranya bisa lebih keras gitu ya. Atau begini gitu ya. Tujuannya supaya suaranya bisa lebih keras. Dan itu adalah sunnah yang dilakukan oleh Bilal di hadapan Nabi ya mas sekalian. Jadi kalau sunnah itu dilakukan oleh Bilal, pasti itu Nabi tahu ya mas sekalian. Baik Nabi ngeliat langsung atau itu di hadapan Nabi, berarti menunjukkan kalau itu dilakukan Bilal dan tidak ada pengingkaran dari Nabi, berarti termasuk sunnah Nabi. Seperti nanti akan kita jelaskan. Ya, adapun ya zaman sekarang, tapi itu sunnah ya. Adapun orang azan tapi tidak menutup telinga, tapi dengan cara mungkin azannya begini saja, Allahu Akbar, atau satu telinga saja. Tapi yang bagus saya dua telinga ya mas sekalian. Ya, maka yang dalam kondisi demikian itu azannya tetap sah. Namun insya Allah nanti kita akan jelaskan kalau lebih utama adalah dia menutup kedua telinganya gini. Jadi menutup kedua telinganya seperti ini agar azannya itu bisa mendapatkan keutamaan lebih besar karena suaranya bisa lebih keras. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah Ustadz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan, semoga bermanfaat. Baik Ustadz, demikian adalah pertanyaan terakhir Ustadz.
Dan untuk pemirsa yang mengikuti kajian fasih ini, terus saksikan kajian fasih di setiap hari Selasa sore pukul 4 waktu Indonesia Barat. Nah, Ustaz, silahkan untuk menyampaikan kesimpulan pada kajian ini. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya kandungan azan ya. Ya, isi dari kalimat azan itu benar-benar kita harus yakini tentang keutamaannya. Maka siapa saja yang bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengumandangkan azan dan juga iqamah, maka berbahagialah, niatilah dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk pamer agar memperdengarkan suara yang bagus, tidak demikian, tapi untuk bisa niat mendapatkan ridho Allah dan takut akan siksa Allah. Seperti tadi ya, niat ikhlas, ada orang yang dikagumi oleh Allah, dia azan di puncak gunung dikarenakan dia takut kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, akhirnya Allah ampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau kita niatnya salah, maka saat itu sia-sia jamaah sekalian. Dan bagi yang tidak diberikan kesempatan untuk azan, maka insya Allah nanti ada sunnah-sunnah yang lain yang diperuntukkan bagi umumnya umat Islam yang tidak mengumandangkan azan. Dan hendaknya kita tetapi nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah jamaah sekalian kajian kita berkenaan dengan masalah keutamaan dan hukumnya azan. Kalau ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan tambahan faedah bagi kita semua tentang masalah azan ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi kita semua. Dan kita tutup kajian fasih kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.